seolah gayung bersambut. Kemarin setelah saya ngobrol tentang salah satu potret dosen swasta di Yogyakarta yang boleh dikatakan mengalami kesulitan ekonomi karena harus menggadaikan mobilnya. Di tengah dia harus menempuh pendidikan doktoral yaitu S3. Ini salah satu grup WA yang saya ikuti itu ada yang meng-share tentang siapa itu Dr. Gamal Albin Said, Komisi 10 ya. Itu nggak tahu rapatnya rapat apa, tapi di gedung parlemen itu mengemukakan data yang menurut dia menarik, yaitu kalau dibuat perbandingan mengambil contoh Amerika, kemudian Cina dan Singapura ini, kalau di Amerika itu jumlah perguruan tinggi hampir 4.000 ya, 3.900 sekian. Kemudian jumlah dosennya itu 1,5 juta dosen, sehingga kalau dibuat rata-rata itu sekitar 384 per kampus ya, 384 dosen per kampus. Sementara Cina itu jumlah perguruan tingginya sekitar 3.000 lebih sedikit ya, 3.000 lebih sedikit. Sementara jumlah dosennya itu sebanyak 1,9 juta, sehingga kalau dibuat rata-rata per kampus itu sekitar 618 dosen per kampus. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 4.000 lebih, itu jumlah dosennya hanya 326.000 dosen, sehingga kalau dibuat rata-rata maka dosen per kampus itu hanya 81 orang, 81 dosen per kampus, rata-ratanya segitu. Jadi sangat jomplang dengan baik dengan Cina maupun Amerika. Ini kata Dr. Gamal Albin Said ya. Cuma saya agak tidak sepakat di kesimpulannya ya, bahwa dosen kita terlalu sedikit, kampus kita terlalu banyak ya. Menurut saya ya kampus kita tidak terlalu banyak. Yang justru memang harus dipikirkan adalah menambah jumlah dosen sehingga rasionya paling tidak mendekati Amerika ya. Kalau mungkin Cina terlalu jauh, jumlah dosen yang harus kita upgrade jumlahnya. Nah, sementara di bidang kucuran dana negara ke perguruan tinggi itu, Gamal Albin Said mengkomparasikan dengan negara Singapura, negara yang mungil di utara Pulau Batam itu. Singapura itu kucuran anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah itu sebesar 14 triliun satu kampus. Sementara kita itu 33 triliun untuk sekian perguruan tinggi. Kalau misalnya tercatat jumlah perguruan tinggi negeri itu 125, sehingga kalau dibagi dengan taruhlah 33 triliun dibagi 125 perguruan tinggi, maka rata-ratanya ya sekitar 0,26 triliun. Selisihnya sangat jauh dengan Singapura. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kita bahkan yang tertinggi di
tertinggi di Indonesia. Kalau kita output pendidikan tinggi di Indonesia itu ya seperti di puncak piramid, yang itu jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan menengah dan rendah. Itu jumlah sarjana kita itu masih sangat sedikit gitu ya. Nah, kembali pada potret pendidikan kita yang masih jauh tertinggal, maka ya tetap kita mau tidak mau harus memalingkan pandangan kita kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tugas utama pemerintah di samping memajukan kesejahteraan umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah harga mati, nggak bisa siapapun pemerintah yang sedang menjalankan amanahnya sebagai pengendali kabinet, pengendali pemerintahan, itu tidak boleh lepas dari apa yang sudah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. Itu tetap frame berpikir kita adalah kita wajib memajukan kecerdasan bangsa ya. Kalau misalnya dari 4.000 perguruan tinggi itu yang pemerintah hanya sekitar 125, ini sebetulnya juga kontribusi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di level pendidikan tinggi itu hanya 3,1%, selebihnya ya swasta gitu ya, terutama seperti Muhammadiyah, kemudian perguruan tinggi Kristen, Katolik, dan lain-lain. Itu total kontribusinya itu melebihi atau melampaui peran pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi. Ini kan satu yang ya kalau toh tidak bisa dikatakan ironis ya, kita prihatin bahwa setelah berapa tahun kita merdeka, 70 berapa, setelah 80, hampir 80 tahun merdeka, itu kita ya extremely kita masih terseok-seok di bidang pendidikan. Kalau toh itu yang saya jadikan thumbnail itu bombastis, itu sekedar untuk menyentak kembali pemerintah, terutama ya tidak hanya pemerintah saat ini, nanti periode berikutnya juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk memajukan kecerdasan bangsa. Salam konstitusi.